kesehatannya, pendidikannya oleh pemerintah. Sepakat ya? Sepakat. Setuju? Kira-kira kalau ada orang yang mampu, punya mobil, punya rumah bagus, pengen dibiayai oleh pemerintah, kira-kira punya nurani nggak orang itu? Enggak. Nurani. Kalau sekarang berteriak-teriak pengen Depok UHC, sementara hak-hak orang miskin diambil, kira-kira punya nurani nggak orang itu? Enggak. Enggak. Benar. Zalim nggak kita sama orang miskin? Zalim. Maka sepakat yang dinamakan ini, saya di hadapan masyarakat nih ya, di hadapan masyarakat, bahwa UHC suatu kota kabupaten itu adalah seluruh masyarakatnya minimal 98% menggunakan BPJS Kesehatan. Tuh, yang disebut kota sudah ber-UHC. BPJS terbagi, ada BPJS mandiri, ada BPJS ketenagakerjaan yang dibiayai oleh perusahaan-perusahaan, ada BPJS yang dibiayai oleh pemerintah, PBI. Benar? Benar. Ya. Lantas kenapa Depok teriak-teriak pengen UHC? Saya tanya yang teriak UHC juga kagak ngerti. Yang ngomong tiap berita dia itu kagak ngerti. Kota Depok, Bu, Pak, jumlah penduduknya kurang lebih 2,2 juta. Ini udah begini nih enak nih. Ntar gak hilang-hilang, ntar saya pindah hilang lagi. Mohon maaf di belakang guriak. Penduduk kota Depok kurang lebih 2,2 juta. BPS, Badan Statistik Kota Depok, orang miskin di kota Depok 2,31%. Coba kaliin, kalau 2,2 juta dikali 2,31%, berarti orang miskin di Depok itu ada berapa? 50 ribuan. Kurang lebih 57 ribuan. 50 ribuan ke atas, 57 ribu lah ya. Ibu tahu bahwa data yang ada di pemerintah kota yang dulu, orang-orang yang terdaftar di dalam DTKS yang harus dibantu oleh pemerintah itu jumlahnya 800 ribu. Padahal orang miskin di Depok cuma 57 ribu, Bu. Yang sisanya ratusan ribu orang siapa? Orang sono. Hah? Makanya anggaran APBD membengkak. Kalau kita memegang teguh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, kan begitu ya undang-undangnya. Lu orang kaya punya mobil, punya motor, pengen dibiayai oleh pemerintah, daglok lu. Jadi kalau APBD kita sekarang ini 4,3 miliar, Bu. 4,3 triliun. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kita hanya 4,3 triliun. Sementara untuk membayar gaji pegawai, ya, belanja pegawai, operasional dan lain sebagainya 1,8 triliun. Sisanya kurang lebih 2,5 triliun. Ibu bayangkan kalau semuanya kita berikan, buka pintunya buat orang-orang yang berobat pakai KTP. Orang kaya bisa pakai KTP, orang mampu bisa pakai KTP, yang rumahnya gedung pakai KTP, dibiayai oleh pemerintah, sementara orang miskin ketinggalan. Kira-kira orang yang model begitu jolim nggak sama orang-orang miskin? Jolim. Maka komitmen wali kota ketika saya berdiskusi, Pak Wali, saya mau tanya, iya Bang, kalau seandainya orang ini benar-benar miskin, Pak, dia tapi tidak masuk dari desil 1 sampai desil 5, dia pengen berobat bagaimana? Tetap komitmen saya, kata Pak Wali Kota, orang-orang miskin, orang-orang yang nggak mampu harus tetap dibiayai oleh anggaran APBD. Caranya, Pak, saya perintahkan seluruh kepala dinas kesehatan untuk bekerja sama kepada rumah sakit. Bagi warga yang memang tidak masuk ke desil 1 sampai desil 5, lantas dia pengen berobat dibiayai oleh pemerintah,
maka itu akan dibiayai oleh pemerintah melalui APBD yang benar-benar orang miskin, benar-benar orang nggak mampu. Itu komitmen Pak Wali Kota.